amandemen UUD 1945. Sepakat nggak? Udah di amandemen kan memang. Oh udah ya sebelumnya. Iya. Tapi kan ini sekarang mau ada perubahan lagi. Oh yang soal periode presiden. Jadi Ya, 3 periode. Wacana kayaknya. Ya wacana memang. Tapi agak ya ini tapi kalau ya mestinya tetap aja ada kemungkinan meskipun hanya wacana karena Ya, komposisinya itu yang partai pendukung pemerintah lebih besar di parlemen daripada ya, yang oposisi. Kalau Nggak imbang. hitung kalau ke MPR nanti bisa sih asal DPD bisa dilobi sebagian ya di MPR-nya gitu. Tapi ya ngapain sih? Emang buat apa? Ya alasannya kan banyak tuh. Kayak kita lihat aja di berita-berita di TV sih, juga kemarin tuh. yang soal COVID dan gini ya. Tapi kan amandemen itu kan berlaku seterusnya gitu. Jadi Ya itu alasannya, itu pula alasannya gitu loh. jadi harus 3 periode seterusnya. Jadi malah Iya. nggak bagus dong. Maksudnya kalau alasannya karena COVID, mungkin yang di amandemen bisa nggak usah di amandemen sih, ngapain juga? Emang kalau ganti pemerintahan bakal lebih baik atau bakal lebih buruk gitu? Nah itu nggak tahu. Padahal kan periode sebelumnya kan udah jelas komit ya. Iya. 2 periode 2 cukup. periode aja gitu. Nah jadi Dan ya ini juga agak jadi ya kebayang bang kalau 15 tahun tuh gimana ya? Udah ini dari anak kecil sampai remaja itu gitu. Kan kita akhirnya milih demokrasi kan 10 tahun maksimal 2 periode itu kan gitu kan ya. karena ada pertimbangan dari pengalaman sebelumnya yang udah sampai 32 tahun gitu Iya. kan ganti-ganti ya. Itu Betul. nanti bisa kemana-mana nanti. Atau nanti manuver lagi kan. Kita nanti punya perdana menteri gitu kan. Perdana menterinya jadi presiden Nah perdana itu menteri gitu. bolak-balik nanti yang itu aja yang berkuasa gitu kan. Iya jadi malah enggak lah. Kita memang butuh penyegaran lah setiap itu. Walaupun kadang ya kan kayak kemarin kan ya sebelumnya juga nggak bagus-bagus banget. Sekarang juga nggak bagus-bagus banget. Tapi kan paling nggak kita bisa ada penyegaran lah sebenarnya. Gitu. Paling nggak berjalan lah tetap negara ini kan. Iya sih gitu. Jadi ya agak lucu aja sih sebenarnya kalau karena kalau ya kan kalau kondisinya darurat tuh mah harusnya ya nggak bisa berlaku seterusnya. Sementara amandemen kan berlaku seterusnya harusnya. Gitu. Dan para ahli hukum juga kan dan beberapa politisi memang sudah sempat ngomong bahwa itu memang bukan wacana yang perlu diteruskan artinya. Tapi kan itu tadi kita nggak tahu karena ini kan memang ditempuh dengan jalur politik kan. Iya, tapi sesuai konstitusi kalau dilakuin. Iya, tapi kan persoalannya kan kalau voting menang siapa? Iya bakal sesuai konstitusi maksudnya prosesnya bakal jadi kayak gitu kan. Tapi ya itulah, tapi nggak tahu nih katanya ada yang lain juga yang mau diamandemen gitu. Jadi takutnya gini, jadi malah jadi wacana untuk amandemen tuh jadi nyebar kemana-mana gitu. Nanti hampir semua pasal dikenain lagi nanti kan. Jadi bisa harusnya ada batasan sih mau yang diamandemen kalau mau itu. Makanya jadi aku pikir aduh ini kalau aku ya pikiran nakal bukan maksudnya pikiran sehatku itu bilang gini, ini jangan-jangan ada yang main. Iya selalu kan kalau kita semua undang-undang sama konstitusi kita pasti ada pesanan juga kadang-kadang kalau ya. itu. Tapi ya penumpang gelap kalau istilahnya. Kepentingan tertentu lah supaya bisa stabil. Cuma kan nggak bisa tunjuk kan gitu. Iya. Pertama mungkin kita nggak bisa tahu jelas. Yang kedua kalau ditunjuk mungkin gampang ditangkap. Ngeri kali. Ya enggak lah. tapi ya maksudku ya kalau aku berpikir kan karena kita kan negara demokrasi ya mungkin memang demokrasi kita juga benar-benar baru belajar gitu kan. Jadi masih anak piyi lah kalau kata teman-teman dari ini kan. Nah, jadi memang harus terus belajar lah. Nggak apa-apa mungkin kupikir ini proses proses ya seperti hidup. Learning by doing. Ya, maksudnya ngasih tahu juga kan. Jadi akhirnya di masyarakat jadi berkembang lagi kan. Oh ternyata undang-undang dasar bisa diamandemen. Tapi harusnya sejauh mana gitu kan. Wacana-wacana sehat gitu sih bisa. Life is learning kan. Iya gitu. Itu kalau ngeliat positifnya bang gitu. Kalau lihat negatifnya sayang banget lah ngabisin waktu buat ngobrolin kayak ginian. Dan ngabisin anggaran kan. Ya kalau jadi prosesnya nanti. Kalau jadi prosesnya. Dan ini kan maksudku kondisi COVID ini memang kan sangat memprihatinkan memang buat kita semua. Dan negara memang butuh terus berjalan. Dan pemerintahan harus kuat memang. Itu betul. Jadi wacana ini memang juga masuk akal sebenarnya, tapi kan kita sudah sepakat bahwa negara ini menjalankan demokrasi dan dengan 2 periode presiden dan juga hal-hal lain yang sudah ditentukan sebelumnya dalam penyusunan amandemen yang baru kemarin yang terakhir kan gitu. Iya gitu kan karena kasusnya juga kalau cuman supaya pemerintahan stabil, toh kemarin kita pilkada tuh di daerah-daerah pada pilkada masih jalan-jalan aja gitu kan. Ganti pemerintahan juga ada gitu kan. Jadi harusnya nggak segitunya sih mikirnya gitu. Karena seolah-olah hanya pemerintahan yang ini yang bisa menyelamatkan bangsa kan nggak juga gitu. Kita kan harus ini ya, pokoknya harus berpikirnya
Clear lah, terbuka lah berpikirnya, jangan cuma karena ngefans sama ini terus langsung bela ini mati-matian gitu. Iya, ini emang kan ngomongnya ya kita ngomong gitu kan. Kita ngomong apa ini? Ya tapi memang bener sih, maksudnya ya itu sih. Jadi ya memang ada wajar ya kalau demokrasi, orang yang kita dukung itu bisa menang, bisa juga enggak gitu kan. Terus juga bisa juga malah yang sama-sama didukung atau yang berbeda malah jadi kerjasama lagi gitu. Jadi ya di dalam proses politik harusnya biasa gitu, nggak sampai harus ngubah undang-undang dasar lah kayaknya gitu. Iya ya. Jadi nggak terlalu urgent lah ya itu dilakukannya. Iya sih, harusnya enggak. Dan kayaknya kalau untuk soal periode presiden kayaknya enggak. Tapi mungkin ada pasal lain mungkin yang dianggap penting ya sok aja. Tapi kalau periode presiden kayaknya enggak sih. Dan memang kalau dari sejarah yang bicara, ini sejarah yang bicara ya, bahwa memang pemerintahan yang memang terlalu lama itu jadi pemerintahan yang korup. Ya kecenderungannya ada sih. Kecenderungannya ke sana gitu kan. Terus ini gitu. Walaupun kadang-kadang niatnya baik mungkin ya. Iya, niatnya baik. Tapi kan kita nggak tahu nih yang ya manusia tuh berubah. Iya, kekuasaan cenderung untuk korup memang. Itu siapa Lord Acton yang bilang itu memang itu sih memang benar sih. Iya kan? Jadi kalau aku pikir teman-teman juga pasti banyak nih yang pengen gatel nih, pengen ngomong nih. Ini kok amandemen sih, kok ini gini sih, ngomong aja teman-teman di channel kita ini, ngomong aja. Bisa di komentar nanti. Bisa di komentar, jangan ragu. Gitu. Atau ada mungkin yang pro amandemen kali, tapi ya soal aja. Maksudnya kalau saya kira kayak undang-undang kita juga nggak sempurna banget kan. UUD kita pasti ada kelemahannya. Toh kemarin kita pernah mengamandemen setelah reformasi kan gitu. Ada beberapa yang kita perbaiki soal masa jabatan presiden, soal hak presiden, soal hak asasi manusia juga ditambahin poin-poinnya gitu ya. Sebenarnya bukan berarti nggak bisa diubah gitu, tapi ya itu penting atau nggak diubah gitu sih sebenarnya. Iyalah. Jadi kita harus terus ikut ini ya, yang muda-muda harus terus mengawal lah ya bahwa perjalanan negara ini kan kita yang nanti jadi yang penerusnya negara ini kan kita ini yang muda-muda gitu loh. Jadi ya kita juga harus ikut aware lah ya terhadap kondisi isu-isu politik, isu sosial masyarakat segala macam. Kita juga mari kita sama-sama kita mengawal kira-kira bahasa aktivis banget ya mengawal gitu. Iya, tapi Abang bilang memang ada kemungkinan lagi yang di amandemen nggak? Kupikir sih ya kalau mengenai masa jabatan mungkin kayaknya itu harusnya juga udah lah ya. Udahlah, jangan lagi lah, nggak ada lagi lah. Kalaupun yang perlu ini sebenarnya memang harus lebih strict soal NKRI, Pancasila. Kalau itu sih aku oke ya, karena itu perekat bangsa kita gitu loh. Kalau ya karena ya itu tadi kan maksudku ada banyak juga yang sekarang berkembang di luar sana di negara lain gitu kan. Jadi seperti misalnya kayak Taliban udah sekarang berkuasa di Afghanistan dan sekarang itu para pengamat dan ahli mengatakan bahwa harus waspada terhadap kebangkitan kelompok-kelompok intoleran segala macam yang teroris yang di negara kita gitu kan, dan juga ada di negara lain gitu kan. Nah, jadi ini juga jadi maksudku lebih bagus pemerintah ngurusin yang begini, lebih fokus gitu loh. Ya. Mungkin bisa di undang-undang atau nggak tahu ditaruh di undang-undang dasar, ada yang perlu diamandemen nggak ya gitu. Kalau aku sih ada satu yang paling pengen diamandemen dari undang-undang dasar, Bang. Apa ya? Kisah cintamu kayaknya. Kisah cintamu perlu kayaknya. Pasal 28 itu ada bagian terakhirnya. Jadi semua pasal 28 itu bagus banget ya. Cuman orang cuma tahu tuh kan cuma pasal 1 kan. Pasal 1 yang pemilihan gitu. Jadi maksudnya kan setelah amandemen kan banyak ya, sampai ada E sampai ada J gitu. Bagus-bagus tuh poin-poin HAM, tapi yang terakhirnya adalah itu sesuai dengan undang-undang gitu. Maksudnya ada dibatasin, jadi kebatasan itu dibatasin, ada pembatasannya gitu. Jadi dan seringnya tuh jadi karet sih ya. Jadi untuk ngebatasin yang lain-lain, maka kita punya beberapa produk undang-undang yang justru ngebatasin beberapa hal gitu sih. Itu sih yang mungkin, tapi nggak tahu lah. Mungkin juga nggak harus diubah di undang-undang dasarnya, tapi mungkin di produk-produk undang-undang kita yang kita bikin gitu. Ya gitulah. Masih banyak yang perlu diurus dan diatur daripada ngatur masa jabatan. Iyalah, itu udah clear lah, maksudku cukup lah gitu. Dan kita sebagai masyarakat juga berharap pemerintah tetap tetap concern melakukan tugasnya sebagai sebagai pelaksana negara ini untuk rakyat, sehingga rakyat juga merasa nyaman, merasa tetap bisa berkontribusi, berkarya dengan maksimal, optimal untuk kemajuan Indonesia. Kalau dulu pas keluarga berencana itu ada 2 anak cukup, nih 2 periode cukup ya. Cukup lah 2. Gitu. Oke lah kalau gitu ya. Thank you, Dok. Thank you, Bang. Ya.